Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, Masjid Darus Sa'adah mengadakan Spirit Muharram yang seharusnya mulainya menjelang maghrib tanggal 6 Juli ya. Kan tanggal 1 Muharram itu tanggal 1 Juli, tanggal 7 Juli. Tapi dikarenakan di tanggal 7 Juli itu banyak kegiatan yang berbarengan di sekitar Rancasari, maka kita bergeser ke tanggal 14. Dan diawali dengan perlombaan-perlombaan para santri dan santriwati beberapa masjid yang ada sekitar Darus Sa'adah. Hari ini adalah momentum Spirit Muharramnya, kita mulai dari DKM Darus Sa'adah yang kedepannya akan dirutinkan jamaah. Setiap bulan di Ahad kedua kita rutin kajian. Berarti bahwa yang memang kalau ingin serius, ingin belajar agama, yuk kita sama-sama hadir ya, dengan membawa Al-Quran. Karena kita akan mencoba membaca ayat-ayat Allah, kita pahamkan dan kemudian kita amalkan sebisa-bisa kita insya Allah. Maka siapkan catatan dan segala macamnya agar kita bisa menyimak ini semua. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut akhir zaman. Jamaahullah, metode kajian kita ini adalah biasa kita membahas beberapa tema, kemudian nanti Kang Farhan akan membacakan ayatnya. Bagi jamaah yang punya Quran bisa dibuka dan bisa lihat langsung ayatnya dan dicatat insya Allah. Nah, kalau kita bicara tentang Muharram, identik dengan tahun baru. Identik dengan tahun baru. Saya ingin sampaikan kepada jamaah, tahun baru Masehi dengan tahun baru Hijriah itu adalah sama-sama milik umat Islam. Karena Masehi itu rujukannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi kita, bukan Nabi kita. Berarti ya tahun baru Masehi juga milik kaum muslimin. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, tahun baru Masehi ini identik dengan kegiatan kerja, sekolah gitu. Pakainya tanggalnya tanggal Masehi. Tapi untuk urusan ibadah baru kita menggunakan tanggal-tanggal bulan Hijriah. Ya kan, lebaran tanggal berapa? 1 Syawal. Ya kan? Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab. Maulid Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kan begitu. Tapi kalau tanya sekolah masuk tanggal berapa? 15 Juli 2024. Kan begitu. Masuk kantor hari apa? Senin, tanggalnya 15 Juli kan gitu. Jadi bedanya Hijriah dengan Masehi, Hijriah itu hanya milik kaum muslimin saja. Sementara Masehi ternyata milik semua orang. Semua keyakinan mengakui itu sebagai tahun mereka. Ya Yahudi, ya Nasrani, Yahud, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, termasuk kita kaum muslimin. Artinya karena ini adalah tahun milik semua orang, ketika mereka mengadakan momentum tahun baru, kira-kira peringatannya ramai enggak? Ramai enggak? Ya ramai, karena semua orang merayakan gitu. Dan momentumnya tengah malam lagi gitu kan. Jam 24 lewat 1 detik sudah tahun baru, hari baru, dan bulan baru. Sementara tahun baru Hijriah itu momentumnya dengan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru masuk hari baru, tahun baru, bulan baru. Jadi kalau kita mau remehin tahun baru Islam, mungkin nggak? Ya kalau momentumnya momentum detik-detik waktunya, ya nggak mungkin. Karena pada saat azan maghrib, sholat maghrib. Makanya rata-rata kita ngadakan acara peringatan tahun baru Hijriah itu setelah Isya, keliling, bawa obor gitunya. Dan itu sudah rutin di Darus Sa'adah, ya Kang Farhan ya.
Sudah rutin kita ada obor tuh santri-santriwati keliling gitu. Momentum udah lewat sebenarnya, udah lewat. Gitu. Tapi ya itulah bagaimana kita ingin supaya tahun baru Islam itu juga ramai begitu. Nah yang paling penting sebenarnya bukan peringatan tahun barunya, tetapi kita momentum mengambil sikap kita terhadap kehidupan kita. Saya ingin sampaikan kepada jamaah, hidup kita itu adalah ambil pelajaran di masa lalu, kemudian lihat hari ini, dan buatlah rencana untuk masa depan. Sebenarnya waktu kita cuma 3, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari ini, itu kita hidup. Hari kemarin, sudah lewat, nggak akan pernah kembali. Dan hari esok, belum tentu kita hidup. Jadi sebenarnya, waktu kita hari apa? Ya hari ini. Kemarin sudah lewat, esok belum tentu kita hidup, walaupun kita banyak planning gitu. Makanya, kata Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18, disebutkan itu 3 waktu itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baca Kang Farhan, dengarkan. Surat 59 ayat 18. Kalau yang mau buka Quran, maka silakan. Surat 59 ayat 18. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah SWT menyebutkan, ya lazina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri memperhatikan untuk masa depannya. Kalau kita pakai bahasa Indonesianya, ya biasa aja. Hendaklah setiap diri memperhatikan masa depannya. Tapi kalau kaidah bahasa Arab, itu 3 waktu disebutkan oleh Allah. Hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Disebutkan dalam 3 waktu dalam 1 kalimat. Wal tanzur. Nah, itu bentuknya adalah hari ini. Memperhatikan hari ini. Lihat diri kita hari ini. Nafsum ma qaddamat. Nah, qaddamat itu masa lalu. Bentuknya adalah fi'il madi. Dan ligodin. Ligodin itu artinya hari esok. Subhanallah. 3 waktu Allah sebutkan dalam 1 kalimat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Sebelum kata-kata wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, Allah katakan wattaqullah. Ya allazina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah. Kemudian wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad ditutup lagi dengan kata fattaqullah. Bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ada 2 kata takwa di sana jamaah. Berarti tugas kita untuk melihat kehidupan kita adalah sejauh mana kita bisa bertakwa pada Allah. Dan ukuran takwa itu ternyata bukan cariosan. Non cariosan teh. Bukan kata-kata. Tetapi adalah amalan. Makanya kata Allah, innallaha khabirum bima
ta'malun. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Walaupun penampilannya, kata orang-orang, dia orang sahih, orang baik, orang bagus, orang bager, orang taat agama, tetap yang tahu di dalamnya adanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebuah kisah baginda Rasulullah menceritakan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang bangga dengan amalannya, dengan apa yang dikerjakannya. Yang satu hafal Quran, yang satu dermawan, suka berbagi-bagi, yang satu lagi suka perang, jihad fisabilillah. Nah, ketika dia ditanya oleh Allah di yaumul hisab, orang yang hafal Quran ditanya, dipakai apa ilmu yang Allah berikan? Dibilang ya karena diberikan ilmu memudahkan hafal Quran sehingga dihafal Quran 30 juz, dia sebarkan ilmu itu. Atas perintah Allah, dia sebarkan kemana-mana, diajarkan orang-orang untuk bahasa hafal Quran. Tapi kata Allah apa? Kazabta, kamu bohong. Kamu melakukan itu hanya ingin disebut sebagai orang alim, sebagai ulama, sebagai orang yang hafal Quran. Lalu Allah perintahkan malaikat, ya malaikat seret wajahnya, masukkan ke neraka. Hafal Quran. Yang kedua dikisahkan lagi oleh baginda adalah orang yang dia dermawan. Ditanya oleh Allah, dipakai apa hartanya? Dibilang karena engkau memberikan aku rizki lebih, sehingga rizki melimpah, sehingga akhirnya sesuai dengan perintahmu ya Allah, aku banyak berinfak, bersedekah, bantu orang. Allah mengatakan, kazabta, kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut orang bager, ingin disebut orang yang menolong, ingin disebut orang yang dermawan. Dipindahkan malaikat seret wajahnya, masukkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berjihad, perang fisabilillah. Ditanya oleh Allah, dia bilang ya membela kebenaran, membela rakyat yang susah, yang terzolimi, dengan cara berperang jalanmu ya Allah, sehingga dia mati syahid. Apa kata Allah? Kazabta, kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, sebagai orang yang pahlawan. Ya malaikat seret wajah dia, lemparkan dalam neraka. Ini jamaah. Artinya memang kita harus jaga betul-betul niat kita jaga betul-betul apa yang akan kita kerjakan, tetap menjaga niat kita, jangan sampai goyang karena ada pujian manusia, jangan sampai goyang karena ada sesuatu yang membuat nafsu kita bermain, syahwat kita bermain karena ingin disebut orang hebat, orang bagaimana, bla 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 bla. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah sampaikan di situ. Kang Farhan, buka Kang Farhan. Surat Al-Furqan itu surat 25 ayat 23. Ayat 23. Surat 25 ayat 23. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebaran. Lihat kata Allah apa? Uqaddimna ila amilu min amalin. Allah akan memperlihatkan kepada kita semua amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ketika kita masih hidup waktu di dunia. Diperlihatkan oleh, nih amalan kamu nih. Yang kita merasa sudah beramal soleh. Yang kita sudah merasa beribadah. Nih diperlihatkan oleh Allah, nih, amalanmu. Ada rasa bangga kita. Wih banyak gini, wih. Subhanallah.
Ternyata ternyakanya orang ibadah sakieu gitu. Kata Allah begitu. Wa qadimna ila amilu min amalin, apa lanjutannya? Faja'alnahu haba'an mansura. Ternyata amalan yang kita anggap itu kebaikan, amalan yang kita anggap itu amal ibadah, kata Allah apa? Gak berharga sama sekali. Tidak diterima oleh Allah. Dijadikan debu seperti debu yang berterbangan. Debunya tinggi segunung. Ditiup angin habis nggak? Habis. Nggak ada nilainya. Kita diingatkan dengan ayat ini, hati-hati. Maka kita jaga niat kita jaga keikhlasan kita pada Allah. Masalah ibadahnya besar, kecil, banyak, dikit, itu bukan urusan. Bagi Allah yang penting dikerjakannya lillahi ta'ala. Dan ini juga satu sinyal yang kuat buat kita dari Allah SWT, yang sedikit jangan berputus asa. Insya Allah, perlahan tapi pasti dengan rahmat Allah, Allah keterima amal-amal ibadah kita walaupun cuma sedikit. Yang banyak jangan bangga. Jangan merasa lebih baik dari orang yang sedikit. Belum tentu yang banyak itu diterima oleh. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim bagaimana Allah tahu kita dalam perut ibu kita, lahir, terus sampai dewasa, sampai jadi aki-aki, sampai punya cucu, segala macam. Tahu apa yang ada dalam diri kita. Maka Allah katakan, fala tuzakun anfusakum. Jangan merasa paling suci di antara kamu. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara. Ada ayatnya. Kita buka surat 53 ayat 32. Kang Farhan. Surat 53 ayat 32. Iya, 53 ayat 32. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللام فإن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Apa kata Allah? Alladzina yajtanibu kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa perbuatan keji wal fahsyai illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, dia mengetahui tentang kamu. Lihat itu Allah katakan. Ini bagi orang-orang yang ingin menghindari dosa besar, perbuatan keji, tapi terkadang masih melakukan dosa-dosa kecil. Oleh Allah dimaafkan itu. Makanya ada istilah dari kita muncul, manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya kita minta ampun pada Allah. Kecuali baginda Rasulullah, maka disebut al-maksum. Dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan fahsya. Dari kesalahan-kesalahan yang mengandung dosa, dijaga oleh Allah. Karena itu memang baginda Rasulullah SAW dah al-maksum. Hanya baginda saja. Lalu Allah ceritakan tentang kondisi manusia. Kata Allah begitu. Ya.
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Lalu dia menjadikan kamu, kata Allah, dari tanah. Diciptakan proses manusia. Ya kan? Kata Allah gitu, iza ansa'akum minal ard. Allah menciptakan kita dari tanah. Kemudian, dan lalu ketika kamu masih dalam janin, dalam perut ibumu disebutkan, artinya Allah tahu. Dari mulai kita belum ada apa-apa, menjadi apa-apa, kemudian menjadi siapa-siapa, Allah tahu semuanya. Karena Allah Maha tahu. Gak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Termasuk hal-hal yang sifatnya disembunyikan oleh dirinya terhadap orang lain. Berupa tadi, mungkin depan orang banyak dia rajin ibadah, mungkin ketika sendirian dia bermaksiat, urusannya dengan Allah SWT, dan dia minta ampun, Allah ampunkan. Maka kata Allah apa setelah mengatakan begitu? Fala tuzakku ampusaku, janganlah engkau merasa paling suci di antara kamu terhadap dirimu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang tahu siapa yang bertakwa. Nah, ini jadi catatan buat kita. Dengan ayat tadi Al-Hasr tadi, dengan surat Al-Furqan 23 tadi, inilah kita harus memikirkan masa depan kita. Yang dimaksud dengan ligodin di sini adalah ternyata Allah mengingatkan pada kita adalah tentang menjadi ahli surga. Maka lanjutan ayatnya di ayat 19-nya dalam surat 59 yang sering dipakai oleh orang-orang dalam memperingati dengan peringatan tahun baruan. Ayat 19-nya nggak dibaca, cuman ayat 18-nya aja. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dua kata takwa di sana. Memang fokus kita di dunia ini jamaah, ayo semua bersama-sama berlomba-lomba menjadi orang bertakwa. Itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi orang bertakwa. Jadikan momentum tahun baru ini menatap masa depan kita lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa melihat akhirat kita lebih jelas lagi. Selama ini masih banyak jamaah memandang akhiratnya masih samar. Sok jamaah, saya selalu ngulang-ngulang di mana-mana pengajian. Kalau jamaah ditanya, nanti di akhirat tempatnya di mana? Jawabannya nggak yakin kebanyakan, betul nggak? Tentang menjawab surganya, pakai tambahan, inginnya sih mah surga. Ada kata inginnya mah. Itu menunjukkan yakin tidak? Kalau boleh, ada kata-kata kalau boleh, nggak boleh. Bingung kita juga. Padahal lihat Siti Asia. Kang Farhan buka surat 66 ayat 11. Lihat bagaimana Siti Asia. Siti Asia itu bersuamikan Firaun. Kita lihat. Ayat 11. 66 ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Lihat, Siti Asiyah bersuamikan Fir'aun, berdoa pada Allah dengan mantap, Robbi benili indaka baita fil jannati. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surgamu. Berarti Siti Asiyah yakin gak masuk surga? Yakin. Gak ada kata inginnya sih pengen rumah, gak ada. Dengan mantap mengatakan, Ya Rabbi ibnili, bangunkan aku indaka di sisimu baita fil jannati, rumah di surga. Kenapa? Karena memang Siti Asiyah beriman. Siti Asiyah terus berusaha untuk menjadi orang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, kita juga harus punya semangat yang sama. Masalah hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita ayo lakukan yang bisa kita lakukan gitu loh. Dan jangan baperan, jangan pundungan. Naon teh baperan teh? Belikan. Naon belikan teh? Bahasa Sunda kene. Hah? Ya pokoknya gitu ya lahnya gitunya. Esek diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Babarian gitu. Hah? Babarian mah beda tuh, mananya babarian mah. Gampangan babarian mah gitu. Nya pundungan teh naon bahasa Indonesianya. Tuh baik belikan deui. Nya pokoknya kitu we nya gitu. Mudah tersinggung. Mudah tersinggung gitu tuh. Marajuk cenah. Makanya wajahnya baeudan gitu teh. Wajahnya sering baut gitu. Baut jeung baut beda, atuh. Bukan baut gitu. Karena kata Allah, calon penghuni surga itu wajahnya kata Allah, wala tarhaqu wujuhahum kata Allah. Wajah-wajah mereka tidak diliputi debu hitam, itu penghuni surga, itu calon penghuni surga. Wajah-wajah mereka tidak diliputi debu hitam, artinya tidak cemberut, tidak baut. Smile. Keren bah, gitu. Gitu. Allah katakan begitu. Wala tarhaqu wujuhahum, wajah-wajah mereka tidak diliputi dengan debu-debu hitam, artinya ya cemberut segala macam. Karena dia tahu bahwa semua yang datang dari Allah kepada dirinya itu adalah kebaikan. Kebaikan. Walaupun ada ayatnya, kebaikan di sana maksudnya Quran. Cuman kan kita lihat, zalikal kitabul raiba fihi hudal lil. Al-Quran isinya apa? Semuanya kebaikan. Zalikal kitabul raiba. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu sedikit pun. Makanya syaratnya agar Al-Quran itu menjadi orang sumber untuk bisa jadi orang bertakwa, syaratnya beriman kepada Quran. Kan maka kita bisa dalam berdoa. Masih ingat nggak? Ibu-ibu pasti ibu hafal. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana tuh hafal. Ya Allah, jadikan Al-Quran waj'alhu lana, jadikan Al-Quran untuk kami petunjuk, imam, rahmat, kan begitu.
warahmah, hafal. Tapi aneh, mun aya naon-naon rujukannya cenah, bukan kata Allah. Cenah, ari cenah kata saha? Batur. Sarana kitu, cenah kieu, cenah kitu. Bukan kata, padahal tagoniannya lancar. Ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakirna minhuma. Oh, hafal lagi, lihat. Wa alimna minhuma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an pan-nahar waja'alhu lana hujjatan. Sebagai hujjah Quran itu harusnya. Lihat ayatnya. Surat 16 ayat 30. Mangga Kang Farhan. Menjawab kebaikan bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat paling lebih baik dan pula sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi tempat sebaik orang bertakwa apa? Surga. Artinya orang bertakwa orientasinya dunia atau surga? Surga. Wakilul ladzina taqau, dan dikatakan kepada orang bertakwa, maza anzala rabbukum. Apa yang telah Tuhanmu turunkan? Jawabannya khairan, semuanya khairan, kebaikan. Karena khairannya tidak menggunakan alif lam, al khaira, tapi gunakan tanwin, nakirah, artinya semua kebaikan. Baik yang nikmat, baik yang disukai, maupun yang tidak kita sukai, harus mendatangkan kebaikan. Khairan. Penyakit baik buruk. Penyakit baik buruk. Baik buruk. Baik buruk. Nah, ngeluh aja dikasih penyakit. Sama jeung urang. Itulah manusianya, makanya perlunya istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Tetapi kalau kita berpikir, ini ada orang maksiat terus, oleh Allah dikasih penyakit. Nah, penyakit itu baik atau buruk? Khairan, kebaikan. Kenapa? Meh eureud. Meh eureud. Abdi pernah ketemu ketika berobat, ya. Ada seorang pasien usianya antara 60-an lah sampai 70. Stroke begini nih, tangannya kelipet. Minta tolong ke dokter. Namanya Dokter Esther. Muslimah, mualaf dia masuk Islam, Cina masuk Islam. Dia bilang gini, "Dok, berikanlah obat yang resep yang manjur. Meh normal lagi saya teh. Meh bisa main perempuan deui." Saya sebagai seorang muslim kan, dia tahu dia seorang muslim juga, langsung saya reaksi, saya bilang, "Kang," saya pegang itu pundaknya, "Kang, punten. Hari Allah teh ngasih penyakit ke Akang teh supaya Akang bisa berhenti dari perbuatan yang kurang sae, Kang." Apa jawabannya? "Pak Ustadz, udah nggak usah ngurusin orang lain, urus aja Pak Ustadz." Ya udah, saya diam. Ngomong gitu deh. Ya sudah, yang penting dia sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang muslim, melihat saudaranya berbuat maksiat, ya ditegur, diingatkan, masalah dia mau berubah tidak, urusan dia dengan Allah. Sudah. Sama dia berkata begitu. Atau perkembangannya gimana walau misal, karena saya sudah nggak berobat lagi ke dia. Ya kita ikhtiar aja. Maka tugas kita di dunia ini bertakwa itu adalah beramal. Tadi kata Allah kan. Allah katakan, "Khabirum bima ta'malun." Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka kerjakanlah yang mengarah kita menjadi orang bertakwa. Adapun nanti tengah jalan hilaf,
kemudian lupa, bertobatlah dengan tobatan nasuha. Karena nggak ada orang yang sempurna kecuali baginda Rasulullah SAW. Allah tadi cerita bagaimana dari perut ibunya lahir sampai gede sampai mati, tahu semua apa yang tersembunyi, apa yang tidak. Allah tahu. Maka Allah katakan fala tuzaku ampusakum, jangan merasa paling suci di antara kamu. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Suatu saat saya baca dalam sebuah cerita di abad pertengahan, ada seorang suami yang dia maksudnya baik, cuman caranya membuat orang gak percaya. Dia datang ke tempat pelacuran. Dia sewa wanita pelacur, kemudian dia bawa, kemudian wanita itu gak diapa-apain, suruh pulang. Dia bayar penuh untuk memboking wanita itu, tapi gak dipakai, disuruh pulang dia. Temu ibumu. Dibayar penuh. Cuman masyarakat ngelihat dia begitu gak? Enggak. Apa yang lihat? Main perempuan. Istrinya tahu suaminya orang soleh, maka dia gak termakan dengan kata-kata orang banyak tentang suaminya. Karena dia tahu, suami cerita apa adanya. Cuman banyak orang yang gak percaya dengan perkataan suaminya, lebih percaya perkataan orang lain. Dia beli minuman banyak, khamar. Kemudian dia buang khamarnya itu, semua ditumpahin supaya gak ada orang yang beli lagi di warung itu, khamar. Orang lihatnya dia beli khamar. Istri udah ngingetin, jangan gitu. Nanti kalau kamu ada apa di jalan gak ada yang menolong, karena orang menyangka kamu berbuat gak benar. Apa jawaban suaminya? Insya Allah masih ada Allah yang menjaga saya. Benar, dia meninggal di tengah jalan. Gak ada yang ngurus. Kenapa? Udah tahu masyarakat, iya orang terbalik ya teh. Main perempuan, mabok tah tiap malam tah gitu. Diantep mayatnya. Lewatlah khalifah. Sang suami juga bilang, nanti ada khalifah yang akan mengurusnya. Khalifah yang akan mengurusnya. Maksudnya khalifah itu presiden. Ternyata lewat khalifah. Kaget, ada rame-rame, ada apa? Ternyata ada mayat. Ditanya, mayat siapa? Disebutkan namanya Fulan. Bin Fulan. Gimana rumahnya? Datang khalifah. Diceritakanlah oleh istrinya tentang tingkah laku suaminya itu. Apa kata khalifah? Ini orang soleh, ini orang baik. Berikan pemakaman terbaik. Diurus oleh khalifah, dimakamkan dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa cerita itu? Jangan mudah menilai orang lain. Nah, dalam foksi ini, dalam spirit tahun baru ini, maka kita fokuslah. Yuk, sama-sama kita ingin jadi orang bertakwa. Sama-sama kita. Maka lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau untuk urusan dunia, kita lihatlah orang di bawah kita. Tapi untuk urusan akhirat, kita lihat orang di atas kita. Sehingga kita motivasi untuk sama-sama melakukan peningkatan kualitas ibadah kita pada Allah SWT. Nah, dengan demikian, maka ini modalnya kita butuhkan apa? Modal yang kita butuhkan adalah pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadat. Karena syahadat ini adalah pintu gerbang kita menjadi seorang muslim. Pintu gerbang kita, semua perbuatan-perbuatan kerja-kerja kita dinilai oleh Allah. Kalau yang nggak beriman, kerja-kerja mereka hanya dibalas dengan kehidupan dunia saja. Selesai. Di akhirat nggak dinilai sama sekali. Lihat ayatnya, Kang Farhan, surat 10 ayat 15-16. Ayat 15 surat 11. Yang bilang surat 10 siapa? Siapa yang bilang surat 10? Ya Ustadz, salah berarti gitu. Serius. Surat 11 ayat 15-16. Baca dua ayat. Dan
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kau berikan balasan penuh atas kerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka yang tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat, Allah sebutkan itu. Siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasannya diberikan oleh Allah. Waufi Allah ibu khosun, nggak dirugikan sedikit pun, asal gawe. Dibalas, cuman balasannya kehidupan dunia. Tapi di akhirat nggak dinilai sama sekali. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirah. Bagi mereka nggak ada apa-apa di akhirat. Ilan nar, kecuali neraka. Kenapa? Wa habita ma sana'u. Karena enggak apa ya, sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia. Walaupun dia banyak bantu orang lain, walaupun dia banyak bantu orang susah segala macam, ya dibalas dengan kehidupan dunia saja. Di akhirat nggak dinilai. Kenapa? Nggak beriman dia. Makanya banyak orang yang bager kepada orang lain, ya kaya dia, diberikan oleh Allah kekayaan. Banyak dengan kehidupan dunia. Atau orang itu nggak sakit, sehat, kebaikan juga itu kan. Di dunia aja, akhiratnya nggak dinilai sama sekali. Kenapa? Nggak beriman misalnya. Wabatilu makanu ya'malun, dan telah ditolak semua amal-amalan dia di dunia. Batil. Kenapa? Niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya bukan untuk jadi orang bertakwa. Ini penting nih buat kita jamaah rahimahullah. Makanya langkah awal agar kita menjadi orang bertakwa di tahun baru 1446 Hijriah ini adalah, pertama, kita pahamkan tentang dua kalimat syahadat ini. Apa pentingnya dua kalimat syahadat? Dua kalimat syahadat penting. Yang pertama, dia pintu gerbang masuknya seseorang menjadi muslim. Dan kau sudah muslim, dijamin masuk surga. Tadi kan kita ingin berusaha di penghuni surga, betul nggak? Iya kan? Ayo kita mulai fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Makanya dalam tokoh pewayangan di zaman Sunan Kalijogo, setelah Wali Songo tahap pertama dikirim oleh Sultan Murad II ke Indonesia dengan semuanya orang Arab, ada orang Palestina, ada orang Arab, orang berbagai macam negara datang ke Indonesia, itu Wali Songo pertama. Nah, Wali Songo tahap kedua baru ada orang lokalnya, diantaranya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga. Dia berdakwah di daerah Jawa dengan menggunakan kultur setempat, dengan memasukkan tokoh pewayangan. Dimunculkanlah oleh Sunan Kalijaga tokoh pewayangan bernama Punakawan. Di Hindu nggak ada Punakawan, hanya ada di Jawa, yaitu Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk. Mundi urang, Cepot, Dawala, Gareng, satu lagi apa? Bagong, kan gitu. Dawala yang hidungnya mancung, itu sebenarnya orang Palestina. Wali Songo Palestina, orang Arab, hidungnya mancung, dikasih lahan, bikin pesantren di sana, disebutlah daerahnya di Al-Quds, karena orang Quds, jadilah Kudus.
Karena kerajaan Demak yang pertama kali muncul, kerajaan Islam di Jawa, Demak, itu dilantik oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang melatihnya, yang melantiknya menjadi Sultan Demak. Nah, makanya dia membuat sebuah cerita tentang wayang itu, disebutkanlah ada senjata yang membuat orang hidup abadi dan kekal dalamnya, kenikmatan selalu, yaitu senjata pamungkasnya bernama Kalimatus Sodo. Apa itu Kalimatus Sodo? 2 kalimat syahadat. Makanya orang yang boleh nonton wayang di saat itu harus melalui gapura. Gapura itu bahasa Arab, gopur. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat akan mudah diampunkan oleh Allah. Maka dia masuklah lewat gapura untuk bisa nonton wayang, cerita-cerita tentang keislaman yang disampaikan oleh wali Sunan Kalijogo. Itu awalnya. Di urang teh fokus kena cepot hungkul. Ya, karena lucu cepot. Ditaruh spot, cepot, kunaon teu naik kelas, eta bogo aing, bogo ka aing cenah gitu, guru aing bogo ka aing cenah gitu. Cepot. Nggak naik kelas guru bogo cenah. Enak we cepot ngomongnya, ceplos gitu. Kan gitu ya. Atau pewayangan. Makanya kisah-kisah kalau kita nonton pewayangan di Jawa sekalipun, itu tentang kebaikan. Khairan. Kisah ceritanya itu. Walaupun ada Ramayana, ada perang Yudhistira, ada perang Baratayuda, tapi ujung-ujungnya adalah ternyata nilai-nilai keislamannya lebih dominan setelah di zaman Sunan Kalijogo tadi. Makanya dibentuknya wayang kulitnya itu nggak seperti orang. Karena memang nggak boleh menyerupai ciptaan Allah, maka dibentuklah aneh-aneh gitu loh. Gitu sebenarnya teh asal muasalnya nya. Nah makanya yuk buat kalimat syahadat ini kita mantapkan insya Allah. Yang pertama tadi adalah dia merupakan pintu gerbang seorang untuk masuk Islam. Catat ini. Artinya kalau sudah masuk Muslim, punya konsekuensi. Yaitu berusaha menjadi orang bertakwa. Ini jamaah. Langkah berikutnya, pentingnya syahadat itu selain dia pintu gerbang masuk orang dalam Islam, dia juga merupakan ternyata apa? Titik tolak untuk berubah menjadi lebih baik. Syahadat itu. Makanya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah berubah statusnya dari seorang yang tidak beriman menjadi beriman kepada Allah. Yang tadinya calon penghuni neraka masuk menjadi calon penghuni surga. Makanya katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Cik jamaah, yang paling kita urus, yang paling kita senang ngurusin urusan bisnis atau urusan di luar bisnis? Yang mana yang paling ingin kita kerjakan? Urusan bisnis atau urusan luar bisnis? Halo, Assalamualaikum. Bisnis kan, karena pasti prioritasnya bisnis ya, bisnis ya. Business is business, bahasa Inggris tak. Profesional dong. Non profesional teh. Allah tawarkan, sok coba. Bahasa Allah bisnis juga. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah. Hai orang beriman, mau gak kamu aku tawarkan bisnis yang menyelamatkanmu? Tijarah, bisnis yang menyelamatkan kamu. Dari apa? Min azabin alim, dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minu billahi, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berjihadlah di jalan Allah.
Itu bisnis dengan Allah. Yang keuntungannya nggak berbanding dengan dunia. Tapi seringkali banyak orang yang ketika dia fokus membangun kehidupan akhiratnya, seringkali dibilang orang meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia, dia fokus ke akhirat, dia tata dunianya lebih baik. Bukan meninggalkan dunia. Tapi memang ada orang yang meninggalkan dunia juga, nggak ngapa-ngapain, itu juga kurang tepat. Bisnis yang dibangun oleh dia itu berinteraksinya, bertransaksinya dengan Allah. Apa sih inti dari bisnis apa? Jual, 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 jual-jualan. Nya jual beli, nya jual beli. Jual beli. Sok coba inti bisnis itu ada jual beli, transaksi jual beli. Allah sebutkan lagi, innallaha astara minal mu'minina. Allah telah membeli dari orang beriman anfusahum wa amwalahum, jiwa dan hartanya, bi anna lahumul jannah, dengan surga bayarannya. Cik. Sampai Allah sebutkan, beri kabar gembira pada jual beli ini, baik. Jual beli, ada ayatnya. Kang Farhan, At-Taubah 111. Ya. At-Taubah 111. Sebagai penutup nih terakhir, karena pengumuman juara nanti. At-Taubah 111. Udah dapat? Ngalum bujangan kene. Sok aja Kang Farhan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin, baik dari maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di dalam Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka berhentilah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Lihat, Allah mengatakan apa? Jamaah sudah dibeli oleh Allah jiwa dan hartanya. Yang berarti kita milik siapa? Milik Allah. Kalau memang sudah dibeli oleh Allah, ya terserah Allah mau diapa-apain juga. Kalau Allah perintahkan A, ya A itu harusnya. Allah perintahkan B, ya B harusnya. Makanya kalam kita itu adalah sami'na, sami'na, sami'na. Tapi kenyataan kan nggak gitu. Sami'na wa engkengkena.
Makanya Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah kan, Allah gambarkan, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Ini jelas ayatnya. Sampai Allah mengatakan, kata Allah, "Waman aufa bi ahdi." Siapa yang menepati janji? Ya Allah, berarti banyak manusia mengingkari janjinya kepada Allah. Fastabshiru bi bayyikum allazi bay'atum bih, kata Allah. Maka beri kabar gembira kepada orang yang transaksi jual beli dengan Allahnya ini. Inilah jual beli yang terbaik. Allah katakan, huwal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Fauzul azim. Bismillah ya, insyaallah jamaah. Bismillah, lakukan terbaik. Sebisa-bisanya kudu bisa, insyaallah pasti bisa. Bismillah. Dan jangan ngebandingkan ibadah kita dengan yang lain, karena masing-masing punya kemampuan berbeda-beda. Sudah, yuk kita sama-sama fastabikul khair. Ini mana syahadat yang kedua. Pentingnya syahadat yang kedua adalah semuanya, ternyata dia adalah apa tadi? Pintu gerbang untuk masuk Islam. Yang kedua, titik tolak untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah keutamaan yang besar, karena Allah balas dengan surga. Dengan surga. Tadi ayatnya tadi, bi'ana lahumul jannah. Nah, maka dengan demikian insyaallah jamaah, setelah ini saya berharap jamaah kepada Allah SWT lebih semangat lagi, lebih mantap lagi. Bulan depan kita lanjutkan dengan tema berikutnya terkait tentang kajian ini akan dirutinkan insyaallah setiap Ahad kedua. Ya, jamnya jam 9:30. Bawa Quran, bawa terjemahan, catatlah insyaallah, kemudian amalkan sebisa-bisanya insyaallah. Dengan demikian kita akan rutinkan terus sampai dengan ajal menemui kita insyaallah. Iya, kan udah sepuh hungkul yang datang teh sarapuh hungkul, sok coba. Tapi semangatnya ini yang penting nih, subhanallah. Mudah-mudahan bisa menurunkan anak kita tuh, para santri datang, terus kita ajak lagi nanti, ajak keluarga kita insyaallah hari Minggu ini. Kalau emang ada waktu datanglah insyaallah. Itu mungkin jamaah rahimakumullah, spirit Muharram kita munculkan terus dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan, ashabu la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang menang. Penghuni surga itulah yang sukses. Dan ternyata untuk menjadi calon penghuni surga cuma satu caranya. Yuk, mulai kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai jadikan Al-Quran sebagai referensi kita. Maka lanjutan ayatnya, kata Allah, lau anzalna hazal Quran. Ketika Allah akan menurunkan Al-Quran kepada ala jabal, kepada gunung itu nggak kuat. Perhatikan kata Allah, gunung itu akan tunduk pada Allah. Ini sebagai perumpamaan agar menjadi pelajaran buat kita. Artinya, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, berpegang teguhlah pada Al-Quran. Yuk kita mulai kajian Al-Quran kita, mulai hari ini kita mulai di pekan kedua, setiap bulan insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan jamaah diberikan rahmat untuk menjadi orang bertakwa semuanya insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya maka silakan. Sebelum ditutup, kalau ada yang saya ada yang bertanyain? Karena susunya udah habis. Ada? Ada apa enggak? Silakan. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Apanya? Yang baik di mata Allah. Oh, lagi di syuting ya. Yang baik di mata Allah tadi yang lillahi ta'ala. Maka jaga niat, perbanyak istighfar. Terus jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Wah, saya udah hafal 30 juz, 5 belum, sejus acan. Baca Quran gimana tebak-tebak. Mending saya dong. Nah, itu. Perbanyak istighfar. Kade tuh. Yang biasa goda nih, setan tuh memang luar biasa menggoda kita supaya kita tergelincir itu. Makanya perbanyak istighfar. Lihat Nabi Yusuf. Kurang apa jahatnya saudaranya, tapi Nabi Yusuf nggak punya dendam sama saudaranya. Dia mengatakan, ya ayahku, ini penyebabnya asyaiton. Setan tahu dia agar adik kakak berantem. Dan Nabi Yusuf memaafkan. Subhanallah. Makanya ibu juga gitu, kudu bager. Nya, lapang, bahasa Sunda, lapang. Lapang apa bahasa Sundanya? Pak, bah, lapang apa bahasa Sunda, bah? Lapang mana? Katanya. Apa? Lebar mana gitu. Jangan lapang mana, lain eta mah gitu. Lebar mana? Lapang dada. Wah, subhanallah. Oh, gitu lah pokoknya malah. Nah, gitunya punya insyaallah bismillah ya. Perbaiki insyaallah. Ada yang lain? Apa enggak, silakan. Mic-nya mana? Sok. Ya, terima kasih Pak. Mendengar bahwa beberapa sholat istri awal, tetapi beliau tambah menghadapi suatu seperti itu. Kira-kira apa? Sehingga berpisah supaya lebih mudah, supaya ada masalah ya, kita pulang di semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo beratnya jawabannya. Jadi gini, intinya sebenarnya adalah saling melengkapi kekurangan. Kalau kita perhatikan Siti Asia, bahasanya Allah itu tidak menggunakan kata tahta. Langsung imra'atun Fir'aun, wanita Fir'aun atau istri Fir'aun. Beda dengan Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Hatta abdaini min ibadina sholihain, tinggal bersama di bawah hatta ibadain, hamba-hamba kami yang dua soleh, Nabi Lut dan Nabi Nuh, istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Nuh. Itu tinggal di bawah. Hatta itu bahasa tafsirnya dipantau dan diawasi oleh suaminya. Tapi kalau Siti Asia nggak ada kata hatta, karena bagi seorang istri yang soleh dengan suami yang kafir nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Karena kan dalam hukum rumah tangga itu istri wajib taat sama suami. Tapi kewajiban kepada suaminya taatnya cuma satu, yaitu ketika perintahnya tidak maksiat kepada Allah. Wa iza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'a. Tidak ada ketaatan dan tidak ada kepatuhan ketika isinya adalah maksiat. Itulah yang diceritakan Siti Asia kepada Allah, mengadu tentang bukan suami yang dikeluhkan oleh Siti Asia kepada Allah, tapi Fir'aun. Yang kita tahu memang Fir'aun adalah suami Siti Asia. Tapi Siti Asia tidak pernah mengeluhkan ke suaminya. Kenapa? Tentang suaminya. Karena suaminya adalah status, bukan orang. Status dia. Orangnya, nama. Makanya disebutkan, minta perlindungan dari perbuatan Fir'aun. Bukan perbuatan suamiku ya Allah. Nanti apa efeknya kalau kita berbahasa menggunakan kata suami? Efeknya, semua perintah suami nggak akan dilakukan. Kenapa? Dulu, kasih belum. Tapi kalau orangnya
selama perintah suami itu bukan maksiat, dia akan tetap patuh karena ada suaminya. Nah, di sini banyakkan masyarakat kita nggak bisa membedakan mana suami, mana orang. Disatukan. Sehingga akhirnya seharusnya peluang ibadah dia besar dari suaminya tertutup karena dikasih beuleun keneh ke suaminya teh. Leres itu. Nah, sekarang bagi suami apa? Ya tadi lebar mana? Maafkan. Gitu. Kan agar saling melengkapi kekurangannya gitu. Sehingga akhirnya tetap rumah tangga tetap berlangsung gitu. Hari ada riak-riak kecil dan badak mah wajar dalam kehidupan mah. Asal tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Jadi jangan satu versi juga menjadi istri yang isi bertakwa kan semuanya Firaun. Iya, kita lihat dulu kan kondisinya seperti apa. Apa yang harus dipatuhi oleh seorang suami kan gitu, oleh seorang istri yang bertakwa selama tidak perintah maksiat. Makanya seringkali banyak perintah suami yang dilaksanakan itu karena tidak bisa membedakan mana suami, mana orang. Sehingga kebawa. Padahal itu adalah dia taat pada suami bukan perintah suami, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menganjurkan kepada para istri untuk taat pada suami, lihatlah Allahnya, jangan lihat orangnya sebagai suami. Lihat Allahnya. Kalau selama itu perintah tidak maksiat, taat itu pahala gede banget. Karena masuk surga seorang istri ridho suami. Gitu Bu ya. Nanti Ibu pulang ke rumah yang masih punya suami, peluk suami, cium suami, bilang, aku cinta padamu. Oke? Karunya parah nunduk hungkul. Siap Bu ya, siap, misalnya siap. Atau bapak-bapak nama atau. Walau misal aku kali hada itu mungkin ya kita dengan doa karena memang anak udah nunggu nih pengumuman juara gitu karunya. Baik, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'maika mazida ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.